Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ta'ata malaikatikal muqarrabin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan membahas fikih seri kehidupan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada bab di mana sholat dikerjakan dalam segala keadaan. Pada bagian yang ketiga ini kita akan membahas tentang sholat di kendaraan, di mana kita memang idealnya bahwa sholat yang dilakukan itu harus menghadap kiblat, kemudian berdiri tegak di permukaan tanah, baik di masjid maupun di rumah atau di tempat dimanapun di permukaan bumi ini. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu, kadang-kadang kita dituntut untuk melakukan sholat, atau ketika masuk dalam waktu sholat-sholat yang fardu, kita dalam kondisi sedang di atas kendaraan karena dalam perjalanan dalam satu keadaan tertentu. Tentu ini menjadi penting untuk kita kaji, karena memang keadaan menuntut sedemikian rupa sehingga urgensi ini harus diketahui oleh setiap muslim. Di antara urgensi kenapa kajian ini harus difahami, pertama memang bahwa Islam datang di mana Allah Subhanahu wa taala memilih bangsa Arab sebagai pemeluk yang pertama, khususnya adalah bangsa Quraisy. Sementara kita tahu bahwa Quraisy punya kebiasaan melakukan perjalanan, baik perjalanan dalam urusan dagang ataupun urusan-urusan yang lain. Secara khusus Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa mereka melakukan perjalanan perdagangan, baik ke Syam maupun ke Yaman. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Ini adalah gambaran bagaimana masyarakat Quraisy melakukan perjalanan itu sejak dilakukan sebelum datangnya Islam. Maka ketika datang Islam, mereka dalam tuntutan tetap wajib melakukan sholat, sementara kondisi dalam perjalanan ini harus dijelaskan bagaimana pentingnya sholat ketika dalam atau di atas kendaraan. Mereka berjalan melakukan perdagangan. Rihlatash syita'i, ketika dalam kondisi musim dingin mereka berjalan menuju arah utara, yaitu ke Yaman. Sementara was-saif, ketika dalam keadaan panas, dalam keadaan musim kemarau panjang, mereka menjauhi arah yang lebih panas, yaitu ke Yaman, karena mereka mendekati arah yang lebih dingin. Ini perjalanan menuntut mereka harus faham tentang bagaimana pelaksanaan teknis sholat di kendaraan. Ini yang pertama, karena memang bangsa Arab terbiasa melakukan perjalanan itu. Yang kedua, kalau kita lihat penyebaran Islam yang menguasai dunia, mereka dapat menyebarkan Islam sampai ke timur, bahkan ke barat. Di timur, mereka nanti akan menyebarkan Islam, baik di peradaban India, ke Cina, sampai ke Asia,
Tenggara, bahkan ke negeri kita, Indonesia. Tentu perjalanan yang panjang ini setiap harinya mereka temui waktu-waktu sholat, sampai akhirnya Islam tersebar ke arah barat, ya, ke Eropa, bahkan melalui Mesir, kemudian Libya, Aljazair, sampai ke Maghrib, ke Maroko, bahkan menyeberangi Selat Gibraltar sampai kepada negeri Eropa, ya, Spanyol, Andalusia hari itu, bahkan sampai ke Selat Iberia. Tentu perjalanan ini menuntut pemahaman yang utuh tentang bagaimana teknis pelaksanaan sholat. Bahkan kendaraan di zaman itu yang paling favorit, ya, paling ideal kendaraannya adalah kendaraan onta. Bagaimana teknisnya ini dijelaskan di dalam syariat Islam, terkhusus adalah di dalam bab fikih. Yang ketiga, kaum muslimin juga setiap tahunnya melakukan perjalanan ibadah haji. Perjalanan yang setiap mereka yang beriman punya kewajiban itu. Terkhusus mereka adalah orang-orang yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Dan setiap tahunnya tidak kurang dari 3-4 juta kaum muslimin melakukan perjalanan haji ini, juga umrah. Tentu ini adalah bab yang sangat penting untuk difahami, bagaimana mereka mencari perjalanan atau dalam perjalanan dalam ketaatan ibadah haji melakukan rukun Islam yang kelima. Sementara dalam ibadah ketaatan itu tidak mungkin dengan serta-merta mereka tidak faham dengan ibadah yang dilakukan ketika dalam perjalanan, khususnya adalah sholat. Karena sholat sendiri itu tidak akan pernah gugur dalam kondisi apapun, kecuali memang beberapa hal yang sudah dijelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi pada dasarnya sholat akan selalu wajib selagi dia mampu melaksanakan, bahkan dalam keadaan sakit, tidak bisa berdiri, bahkan sekalipun hanya dalam kondisi melakukan gerakan-gerakan dengan isyarat. Tentu ibadah haji adalah ketaatan. Tapi kalau kemudian justru meninggalkan ketaatan yang lain, ini tentu disayangkan. Seperti kata pepatah, jadi orang yang sedang mencari jarum, tapi justru alat yang bersama dia, apakah cangkul, hilang. Mencari jarum yang mungkin fungsinya tidak beberapa penting dibandingkan dengan cangkul untuk mencari penghidupan, atau parang, atau bahkan kapak. Nah, ini tentu harus dipelajari, itulah pentingnya. Kemudian yang alasan selanjutnya, kenapa kajian ini begitu penting? Karena ini adalah realitas kehidupan, terutama adalah mereka yang sering melakukan perjalanan-perjalanan, terutama adalah masyarakat penduduk kota. Jelas mereka adalah masyarakat yang tipikalnya biasanya hidup di perkotaan, atau mereka apakah tinggal di pinggir-pinggir kota, tapi menuntut mereka untuk bekerja di luar kota atau bahkan di dalam kota itu sendiri. Tipikal mereka adalah masyarakat yang selalu melakukan perjalanan hari-harian. Tentu ini yang lebih khusus adalah kota-kota besar seperti kota-kota yang terkenal macet. Jakarta misalnya, setidaknya ada kurang lebih 3 juta sampai 4 juta masyarakatnya setiap hari. Terkhusus adalah waktu pagi dan petang. Yang terkhusus lagi adalah ketika waktu-waktu di mana sholat itu begitu sempit waktunya, seperti waktu maghrib. Mereka justru yang 3 juta lebih manusia itu bergerak dalam waktu yang sama. Apakah mereka akan pulang dari tempat kerja mereka, atau bahkan mereka
ingin keluar mencari hiburan-hiburan di malam hari ataukah aktivitas-aktivitas yang lain, mereka justru keluar dari rumahnya, bergerak keluar, kemudian berkumpul di jalanan yang sama. Tentu kita bisa menggambarkan bagaimana kondisi kemacetan di jalan itu. Sementara berapa banyak mereka yang dalam kondisi waktu sholat maghrib yang begitu sempit, mereka dipaksa untuk masih berada di bis-bis kota, di jalan raya. Bagaimana teknis sholat untuk sholat yang sempit ini? Ini begitu penting untuk difahami setiap kaum muslimin. Tentu setiap kita akan mengalami hal itu, maka kajian ini tidak boleh dianggap sebagai kajian yang hanya lalu. Kita harus paham bagaimana fikih dan syariat menjelaskan itu. Kemudian yang jelas bahwa ini sangat penting urgensinya, karena meninggalkan sholat kita tahu bahwa semua ulama ijma', para ulama, bahwa itu merupakan dosa besar. Nas-nas hadis bahkan Quran menjelaskan banyak tentang itu. Bahkan sholat ini digolongkan adalah dosa besar yang paling besar dibandingkan dengan perbuatan dosa-dosa besar yang lain, ya, kecuali adalah kekafiran dan musyrik itu sendiri, seperti membunuh. Dibandingkan dengan dosa meninggalkan sholat, dosa membunuh tidak begitu besar, ya, kalau dibandingkan dengan dosa meninggalkan sholat. Termasuk dosa zina, dosa mabuk, merampok, dan seterusnya, korupsi. Tentu ini bukan berarti bahwa kita merekomendasikan atau melegalkan dosa-dosa besar itu. Daripada saya misalnya meninggalkan sholat, mending korupsi, bukan begitu. Tapi ini ancaman bagi mereka yang meninggalkan sholat. Maka kajian ini urgensinya begitu penting. Kemudian, lalu apa sih yang disebut dengan sholat di kendaraan? Kita akan coba pahami apa kendaraan itu sendiri. Kendaraan di zaman Rasulullah SAW sering disebut dengan rahilah, sebagaimana banyak nas-nas hadis menyebutkan itu. Rahilah pada kenyataannya yang dimaksud di sini adalah kendaraan Rasulullah SAW, onta. Karena memang onta, sekali lagi bahwa ini adalah kendaraan yang sangat ideal. Ketika itu belum banyak kendaraan-kendaraan seperti zaman sekarang. Ya. Di zaman Rasulullah SAW, onta begitu favorit menjadi kendaraan yang paling megah. Sebab memang onta ini mampu melakukan perjalanan yang sangat panjang, sangat jauh, bahkan mampu untuk bertahan dalam perjalanan membawa manusia sekaligus membawa barang-barang yang cukup banyak. Dan itu mampu dilakukan selama berbulan-bulan. Karena memang onta punya kemampuan menyimpan cadangan air di dalam tubuhnya yang begitu banyak, baik di dalam kantung-kantung punuknya itu atau di bawah kulitnya yang lain, sehingga onta tidak memerlukan bekal air yang begitu memadai karena dia punya cadangan air sendiri. Inilah sebabnya kenapa onta menjadi alat kendaraan yang favorit. Begitu juga oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan, dinaskan bahwa apakah kalian tidak melihat, ya, apakah kalian tidak melihat, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Inilah keunikan onta yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Apakah kalian tidak melihat bagaimana onta itu diciptakan? Luar biasa. Walaupun
tentu ada kendaraan-kendaraan yang lain seperti halnya kuda, ya, khususnya adalah di dalam perjalanan peperangan kuda ini selalu hadir karena peperangan jelas membutuhkan perjalanan atau gerakan yang cepat. Kuda ini menjadi alternatif. Kemudian ada kendaraan-kendaraan jenis lain seperti keledai yang lebih kecil dari kuda atau bagol. Bagol ini adalah kendaraan di masa itu antara persilangan kuda dengan keledai. Ini kendaraan, ya, rahilah yang disebut di zaman ketika belum ada kendaraan modern seperti sekarang. Adapun sekarang sangat banyak sekali jenis kendaraan-kendaraan yang kita bisa tahu. Kita tahu di darat banyak motor, kemudian mobil, bus-bus, kemudian ada yang lebih besar, yang lebih menampung banyak manusia di dalamnya adalah kereta api, monorail dan seterusnya. Ini kendaraan yang kita kenal di darat. Adapun kendaraan yang di laut kita bisa kategorikan cukup banyak juga seperti perahu, kemudian ada perahu yang lebih besar. Orang lebih bisa menyebut dengan tongkang atau getek atau macam-macam. Bahkan ada yang lebih besar dari itu seperti kapal feri, kapal cepat, atau bahkan kapal komersial yang lebih besar menampung ribuan penumpang di dalamnya. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang kita kenal, kendaraan laut. Kemudian ada kendaraan yang lain, kendaraan yang bisa menempuh lewat jalur udara, seperti pesawat terbang dengan segala jenisnya. Yang paling populer adalah pesawat komersial dengan segala merek dan perusahaannya tentu. Kemudian ada kondisi-kondisi khusus mungkin digunakan oleh masyarakat-masyarakat atau kelompok-kelompok khusus seperti pesawat tempur atau pesawat yang bisa membolak-balikkan kondisi atau berbolak-balik dalam segala kondisi. Kemudian ada yang lebih canggih daripada itu adalah pesawat yang bisa menembus luar angkasa. Tentu mereka semuanya, kalau mereka muslim yang mengendarai orang Islam dan masuk waktu sholat atau bisa menempuh perjalanan berhari-hari, tentu mereka punya kewajiban yang sama, yaitu menegakkan sholat. Bagaimana teknis sholat dalam kondisi seperti itu? Nah, ini semuanya akan menjadi kajian yang ini disebut dengan sholat di kendaraan. Yang nas hadis Rasulullah SAW disebut dengan rahilah. Dasar yang menjadi pondasi masyru'iyah, dalil yang digunakan oleh para ulama fikih, disebutkan di dalam banyak nas, banyak hadis bahwa Rasulullah SAW diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ala rahilatihi. Ini dasarnya bahwa Rasulullah SAW sholat ala rahilatihi, di atas kendaraannya. Nahwal masyrik, beliau menghadap ke timur, ya, beliau menghadap ke timur. Fa idza arada ayyusalli al-maktubah, ketika Rasulullah SAW ingin sholat fardu, ya, sholat maktubah, nazala fastaqbalal qiblah, kemudian Rasulullah SAW turun. Ini kita bisa pahami yang sholat dilakukan di atas kendaraan oleh Rasulullah SAW bukan sholat maktubah, karena Rasulullah SAW, ya, disebutkan oleh Jabir di sini bahwa fa idza arada ayyusallil maktubah, kalau Rasulullah ingin sholat fardu, beliau nazal, beliau turun, fastaqbalal qiblah, kemudian menghadap ke kiblat.
Juga diriwayatkan Jabir, ya, hadis yang lain menyebutkan kan Rasulullah SAW yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat. Kalau di hadis yang pertama nahwal masyriq, Rasulullah menghadap ke timur. Tetapi hadis yang kedua haitsu tawajjahat, ya, salat di atas kendaraannya haitsu tawajjahat, beliau menghadap kemana kendaraan itu menuju. Faida aradal faridah, ketika Rasulullah SAW ingin sholat faridah, nazala fastaqbalal qiblah, Rasulullah SAW turun kemudian menghadap ke kiblat. Dua hadis ini sama persis, yang dimaksud adalah sholat sunnah. Karena di hadis yang pertama kalau ingin Rasulullah SAW yusallil maktubah, di hadis yang kedua faida aradal faridah, dua-duanya adalah sholat wajib. Dengan istilah maktubah, dengan istilah faridah, Rasulullah SAW turun. Kemudian di hadis yang pertama Rasulullah SAW menghadap ke timur, bukan menghadap ke arah kendaraannya. Tapi hadis yang kedua haitsu tawajjahat, Rasulullah SAW menghadap ke arah kendaraan itu berjalan. Nah, hadis ini menjadi dasar dibolehkannya sholat seorang di atas kendaraan. Tapi dengan catatan ternyata Rasulullah SAW sholat di atas kendaraan itu adalah sholat sunnah. Sebagaimana Rasulullah SAW juga diriwayatkan inna Rasulullah SAW karena yutir alal ba'irah. Rasulullah SAW sholat witir di atas kendaraan. Dan kita tahu sholat witir, jumhur ulama mengatakan itu adalah sholat sunnah. Kalaupun itu sholat witir dihukumi sebagai sholat wajib oleh madhab Hanafi, pun di madhab Hanafi tidak mengatakan bahwa sholat witir ini adalah sholat maktubah, sholat fardu. Jadi sholat witir tetap dihukumi bukan sholat fardu. Ini yang menjadi dasar. Apakah Rasulullah SAW sholat fardu atau pernah sholat fardu di atas kendaraan? Kalau kita lihat di hadis-hadis banyak menjelaskan, sebagian besarnya Rasulullah SAW memang dijelaskan yang sholat di kendaraan itu adalah sholat sunnah. Tapi kita bisa temukan ternyata hadis Ya'la bin Abi Umayyah, Nabi SAW pernah melakukan sholat wajib di atas kendaraan. Tapi ini pun ada catatannya. Oleh Ya'la, ya, diceritakan bahwa annan nabiyya intaha ila madhiqin. Nabi SAW sampai di suatu lembah, wa huwa wa ashabuhu wa huwa yusalli ala rahilatihi. Rasulullah SAW ketika sampai perjalanan di lembah itu, Rasulullah bersama sahabat melakukan sholat ala rahilatihi di atas kendaraannya, wassama'u min fawqihim, ketika itu turun hujan, wal billatu min asfal minhum, dan hujan sehingga di bawah mereka, di bawah kendaraan mereka itu dalam keadaan wal billah, ya, becek, lumpur. Fahadaratis sholat, ketika itu datang waktu sholat. Fa'amarul muadzin fa'adzan, Rasulullah memerintahkan seorang untuk azan. Kemudian azanlah muadzin itu, wa aqama, kemudian iqamah, summa taqaddam, kemudian Rasulullah SAW pun maju kendaraannya ala rahilatihi fasalla bihim. Rasulullah menjadi imam untuk sahabat-sahabat, yumi'u ima'an, sholatnya dengan yumi'u ima'an, dengan isyarat. Ya ja'al as-sujud, Rasulullah SAW sujud ahfad minar ruku', isyaratnya lebih rendah daripada rukuknya. Ini yang menjadi dasar bahwa Rasulullah pernah sholat di kendaraan. Tetapi ini catatan bahwa ini dalam kondisi mungkin bisa dikatakan adalah darurat, karena dalam kondisi ketika itu jalanan, bumi dalam kondisi becek
becek dan berlumpur. Yang ini sholat Rasulullah SAW di daratan. Lalu kita bisa temukan bagaimana Rasulullah SAW juga mensyariatkan sholat di lautan. Sebagaimana Rasulullah memerintahkan Ja'far bin Abdul Muttalib, Nabi SAW lamma ba'atha Ja'far ibna Abi Talib, ketika Rasulullah SAW mengirim sahabat pamannya ini, Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu ilal Habasyah, ke negeri Habasyah, amarahu ayyusalli fis safinah. Rasulullah SAW memerintahkan sahabat Ja'far bin Abi Talib ini sholat di as-safinah, di kapal, qaiman, dengan tetap berdiri, illa ayyakhafal gharaq, kecuali kalau takut tenggelam. Kalau dalam kondisi normal, kapalnya mungkin dalam kondisi tenang, tetap harus qaiman, harus berdiri, karena kita tahu bahwa berdiri ini diantara rukun sholat, khususnya adalah sholat wajib. Kemudian selain itu juga ada hadis yang lain dari Abdullah bin Abi Atabah. Qala, beliau berkata, sahibtu Jabir bin Abdillah, saya pernah menemani Jabir, dan juga wa Aba Sa'id, juga menemani Abi Sa'id Al-Khudri, wa Aba Hurairah, dan Abu Hurairah. Ketika itu fis safinah, di kapal, fasallu, mereka semuanya sholat qiyaman, berdiri, fi jamaah, sholat berjamaah, ammahum ba'duhum, salah satu di antara mereka menjadi imam. Dan ini kita bisa tahu ternyata yang sholat di kendaraan, ini sholat wajib, itu dilakukan dengan qiyaman, dengan berdiri, dengan berjamaah. Adapun dengan isyarat, Nabi SAW ternyata juga ada kekhususan, yaitu ketika kondisi bumi ketika itu tidak memungkinkan untuk sujud di atasnya. Maka kita akan membahas syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi sholat ketika di dalam kendaraan ini. Pada umumnya para ulama memang membolehkan sholat sunnah boleh. Jadi ini mungkin bisa dikatakan ini adalah ijma' ulama, bahwa sholat di kendaraan dalam kondisi sholat itu adalah sholat sunnah, semua ulama membolehkan. Namun mereka mengharuskan untuk turun ketika sholat yang akan dilakukan itu adalah sholat wajib, sebagaimana Rasulullah SAW melakukan itu. Sedangkan dalam sholat wajib memang Rasulullah tidak menjelaskan Rasulullah mengerjakannya memang tidak di atas kendaraan, kecuali dengan kondisi-kondisi seperti disebutkan di dalam hadis sebelumnya. Kalaupun beliau sholat fardu di atas punggung unta, itu memang ada kondisi-kondisi tertentu. Lalu sholat yang harus dilakukan ketika di dalam kendaraan, yang harus perhatikan pertama adalah tetap bertoharoh dengan cara toharoh yang benar. Dan ini semuanya sepakat bahwa toharoh adalah syarat di antara syarat-syarat sahnya sholat. Orang yang mengerjakan sholat tanpa toharoh yang benar, sholatnya tidak diterima. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, la tuqbalu salata ahadikum, la tuqbalu salata ahadikum, tidak diterima sholat di antara kalian, idza ahdasa, kalau dia berhadas, hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Kemudian di hadis yang lain, in la yaqbalullah
Allah tidak menerima salata ahadikum, salat di antara kalian bi ghairi tahur, tanpa ganti wudu dengan tayamum dengan berbagai syarat tentunya. Namun jika memang ya sudah diusahakan memang tidak ada air, sudah dicari ke manapun tidak ada air, maka ini boleh diganti ya wudunya dengan tayamum. Tapi ini mazhab Abu Hanifah mensyaratkan bahwa tayamum itu dilakukan setelah usaha pencarian, dan itu pun dilakukan di akhir waktu sholat. Ini maka tayamum ini diperkenankan ya. Para ulama paling tidak menyebutkan syarat-syarat ya. Ada 6 syarat wudu bisa diganti dengan tayamum. Yang pertama memang tidak ada air ya. Ini sudah dalam kondisi tentu memang tidak ada air dan sudah berusaha untuk itu. Ini yang pertama. Yang kedua mungkin dalam kondisi ada air tapi sakit. Nah, sehingga kalau menggunakan air, dengan penggunaan air itu justru menambah penyakitnya atau memperlambat kesembuhan penyakitnya. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah memang kondisi suhu yang sangat dingin, sehingga kalau menggunakan air justru bermasalah atau mendatangkan mafsadat. Atau airnya ada ya, tapi tidak terjangkau, seperti halnya mungkin dia sedang naik pesawat ya, airnya ada tapi di bawah di bumi dia sedang di awang-awang. Ini boleh dengan diganti tayamum. Atau jumlah airnya ada tapi tidak cukup ya, misalnya air ada cuman ketika untuk berwudu hanya cukup untuk misalnya cuci muka saja. Bagaimana sisanya? Walaupun ada pendapat ya tetap itu masih ada air, maka ya cucilah mukanya. Adapun kalau nggak cukup, setelah itu baru dia boleh tayamum. Bahkan ini pendapat yang sangat hati-hati, ketika masih ada air maka habiskan dulu airnya. Tapi walaupun ini jumhur ulama ya, kalau memang tidak cukup untuk berwudu itu artinya sudah dibolehkan tayamum. Kemudian syarat yang lain, kalau berwudu ini mengakibatkan waktu sholat jadi habis, maka bolehlah diganti dengan tayamum. Ini syarat-syarat yang membolehkan seorang bisa mengganti wudu dengan tayamum. Dan ada yang perlu digarisbawahi, fatayammamu sha'idan thayyiba, tayamumlah dengan sha'idan, dengan tanah thayyiba yang suci, yang baik. Nah, ini juga jadi catatan para ulama mengatakan ini adalah sha'idan ya. Sha'idan difahami adalah tanah di atas permukaan bumi. Ayat ini tidak mengatakan fatayammamu turoban, maka bertayamumlah dengan debu. Sehingga ada yang memahami bahwa ini yang media untuk tayamum adalah permukaan tanah. Sehingga kalau kita bertayamum di atas tembok-tembok, ini bukan sha'idan, bukan permukaan tanah. Ini catatannya tanah yang baik ya, baik permukaan tanah apapun, bisa pasir, bisa tanah merah, bisa tanah liat, bahkan bebatuan, aspal dan seterusnya. Nah, ini sehingga ada yang tidak membolehkan tayamum tanpa adanya sha'idan, seperti kaca yang memang sudah nggak ada tanahnya sama sekali, atau tembok yang bersih tidak ada debu sama sekali. Ini menjadi catatan. Ini syarat yang pertama adalah
toharoh ya, syarat toharoh harus terpenuhi. Yang kedua, khusus untuk sholat wajib ini harus menghadap ke kiblat. Kalau untuk sholat sunnah mungkin bisa dilakukan dengan tidak harus menghadap kiblat, sebagaimana Rasulullah SAW juga melakukan tawajjahat haitsu tawajjahat. Jadi Rasulullah SAW tawajjaha haitsu tawajjahat ar-rahila. Nabi SAW menghadap sebagaimana kendaraan itu menghadap. Bahkan Nabi SAW juga menghadap nahwal masyriq, ke timur. Tentu timur ini tidak seperti kita hari ini di Indonesia, mungkin ke barat ya. Tapi para ulama sepakat memang tidak mensyaratkan untuk sholat sunnah khususnya dalam kondisi di kendaraan untuk menghadap kiblat. Tapi untuk sholat wajib, para ulama tetap mensyaratkan ya. Ini sebagaimana di dalam fikih sendiri, sholat wajib itu di antara syaratnya adalah menghadap kiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sebagaimana Rasulullah SAW juga mengatakan, sholli qa'iman fastaqbilil kiblah. Sholatlah dengan menghadap ke kiblat. Ini syarat yang harus diperhatikan. Kemudian syarat yang ketiga adalah berdiri dengan sempurna. Berdiri dengan sempurna ini juga syarat tegaknya sholat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk salat dengan qanit, dengan taat, dengan tenang, dengan khusyuk. Syarat ini berdiri sebagaimana perintah Rasulullah SAW kepada orang ya yang ingin melakukan sholat. Nabi SAW ditanya an sholatir rajuli qa'idan. Nabi SAW ditanya, bagaimana kalau ada orang sholat dengan duduk? Nabi memperintahkan, sholli qa'iman, sholatlah dengan berdiri. Kalau sudah tidak sanggup berdiri, fa illam tastati fa sha'idan, barulah boleh duduk. Kalau juga nggak mampu duduk, fa sholli ala jambin, maka sholat dengan berbaring. Nah, sedangkan sholat sunnah tidak disyaratkan, baik ada kondisi-kondisi tertentu maupun dalam kondisi normal. Sholat sunnah tidak disyaratkan untuk berdiri. Maka kalau misalnya sholat sedang dalam keadaan letih, ya tetap sholat sunnah boleh dalam keadaan duduk. Rasulullah SAW juga melakukan itu, sebagaimana disebutkan karena yusalli lailan tawilan qa'iman. Nabi SAW sholat malam ya, sholat malam ini sholat sunnah lailan tawilan, panjang, qa'iman, berdiri, wailan tawilan qa'idan. Juga Nabi SAW melakukan sholat malam panjang bacaannya, qa'idan, duduk. Wa ka'ina idza qara'a qa'iman raka'a qa'iman. Nabi kalau sholatnya berdiri, ya rukuknya juga dengan rukuk berdiri, ya rukuk secara normal. Wa idza qara'a qa'idan, kalau Nabi SAW sholat baca suratnya itu duduk, raka'a qa'idan. Nabi juga rukuknya dengan duduk dengan berisyarat. Ini syarat yang harus diperhatikan. Kemudian yang lain, ketika sholat di kendaraan harus rukuk dan sujud, sebagaimana Rasulullah SAW perintahkan ya. Nabi SAW mengatakan sumarka, rukuk hatta tatma'inna raki'an, sampai kamu rukuk dengan tatma'in, dengan tumakninah sempurna. Dan ini sesuai dengan
perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu. Rukuk dan sujud dengan sempurna. Dan ancaman bagi mereka yang rukuk sujudnya tidak sempurna, sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, ya. Diriwayatkan dari Abi Qatadah. Jadi Nabi SAW qala aswa'un nasa sariqah. Orang yang paling jahat, paling buruk, ya, pencuri paling buruk, sariqatan alladzi yasriqu min salatihi. Pencuri apa ini? Orang yang mencuri dalam salatnya. Qila wa kaifa yasriq min salatihi. Gimana ya Rasulullah? Kok sholat jadi pencuri atau pencuri sholat? Qala, Nabi menjelaskan, la yutimmu ruku'aha, dia tidak menyempurnakan rukuknya, wala sujudaha, juga tidak menyempurnakan sujudnya, wala khusyu'aha, juga tidak menyempurnakan kekhusyuannya. Jadi Nabi SAW perintahkan sumasjud hatta tatma'inna sajidan, sujud dengan sempurna. Ini yang harus diperhatikan. Namun bila sholat yang dilakukan hanya sholat sunnah, ini tidak harus sujud, boleh dengan isyarat. Nabi SAW melakukan ra'aitu Rasulullah, sebagaimana dari Amir bin Rabi'ah, aku melihat Rasulullah wa huwa ala rahilatin, Nabi sholat di atas kendaraan, yusabbihu yumi'u bi ra'sihi, beliau yusabbih, memberi isyarat dengan kepalanya, ra'sihi. Qibala ayyi wajhin tawajjaha, menghadap ke mana kendaraan itu mengarah. Walam yakun Rasulullah yasna dzalika, catatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun, tidak pernah melakukan, yasna dzalika, ketika sholat di kendaraan dengan isyarat itu tidak pernah dilakukan fis salatil maktubah. Bahkan ini sahabat ini memberi catatan khusus, ya, tidak pernah dilakukan di sholat wajib, kalau kondisinya memang tidak memungkinkan untuk sholat wajibnya dilakukan dengan normal, ya. Kemudian dari hadis-hadis yang kita bisa simpulkan bahwa Nabi SAW sholat di kendaraan itu ternyata semuanya menjelaskan, apalagi di hadis yang terakhir ini, lam yakun Rasulullah SAW yasna dzalika fi sholatil maktubah. Rasul tidak melakukan sholat di kendaraan itu untuk sholat wajib, sholat fardu. Ini riwayat, maka bisa disimpulkan bahwa sholat di kendaraan itu hanya berlaku untuk sholat sunnah. Hanya berlaku untuk sholat sunnah. Itu kan Rasulullah, ya. Rasulullah melakukan sholat wajib di kendaraan kecuali terpaksa. Apakah dalam kondisi kita hari ini? Tentu tidak seperti zaman Rasulullah, karena sudah pasti kita akan di waktu-waktu tertentu itu dipastikan kita kalau melakukan seperti yang dilakukan Rasulullah, ya, dalam kendaraan kemudian turun, bisa ya tidak memungkinkan. Bagaimana kalau mungkin di motor atau di kendaraan pribadi, ya, sedang nyopir di mobil pribadi, ketika azan kita bisa turun. Bagaimana dengan kondisi kita di atas kapal? Kan tidak memungkinkan untuk turun. Kalau memang di kapal itu atau di atas perahu tidak mungkin turun, atau di atas
kereta, di atas, yang lebih ekstrim di atas pesawat. Tentu kondisi-kondisi ini akan kita alami ya. Maka harus diperhatikan ya, bagaimana sholat fardu di atas kendaraan. Yang pertama, rambu-rambunya ya. Pertama adalah hindari, kalau bisa hindari sholat di atas kendaraan. Ini sholat wajib khususnya. Kalau sholat sunnah boleh. Bagaimana caranya? Ya, usahakan sebelum naik kendaraan sudah sholat. Artinya kalau memang bisa, jangan naik kendaraan dulu sebelum sholat wajib. Ini khususnya adalah sholat-sholat yang ketika kita naik kendaraan, kita terlewat dari sholat itu. Ini perjalanan yang tidak membutuhkan waktu terlalu panjang. Misalnya sholat maghrib, banyak orang sudah mau masuk waktu sholat maghrib ya 10 menit, 15 menit, padahal dia tahu konsekuensi di dalam perjalanan dia mau menuju ke tempat tujuan dia, itu bisa dipastikan akan melewati seluruh waktu sholat maghrib. Maka seyogyanya dia sholat dulu, baru dia naik kendaraan itu. Kemudian nanti sholat isya kan bisa waktunya agak lebih longgar, lebih panjang. Mungkin dia sudah sampai di tempat tujuannya tidak tepat ketika azan isya atau awal-awal waktu, mungkin jam 9, jam 10 malam dia sudah sampai di tempat tujuannya. Ini tidak melanggar sholat wajib di atas kendaraan itu. Ini konsekuensi yang diambil. Tentu dia harus menunda kepulangannya dari kantornya atau dari rumahnya dan seterusnya. Ini yang harus diperhatikan. Jadi hindari sholat wajib, waktu-waktu sholat wajib di atas kendaraan. Bisa sholat di awal waktu. Ini khususnya adalah sholat yang waktunya sempit ya, sholat maghrib atau sholat asar atau sholat-sholat yang lainnya. Yang kedua, boleh ya, para ulama mengatakan bahwa ini sepakat bahwa sholat itu boleh ditunda. Artinya sholat tidak harus ketika adzan terus iqamah dia harus sholat. Jadi sholat itu waktunya panjang. Ini kewajiban yang sifatnya adalah muwassa'. Terkhusus di madhab Hanafi, bahwa kewajiban sholat seseorang itu di akhirnya, bukan di awalnya. Sehingga sholat duhur misalnya membentang antara mungkin jam kisaran mungkin bisa dikatakan misalnya jam 12 sampai jam setengah 4 misalnya. Nah, ini semuanya adalah waktu-waktu yang luas, muwassa', sehingga boleh diakhirkan. Misalnya isya terbentang dari habisnya waktu maghrib, katakan jam setengah 8 malam sampai jam 12 ya, tengah malam, atau bahkan ada yang pendapat lain sampai habisnya atau datangnya waktu fajar. Itu ini boleh ya, selama waktu sholat masih ada, mengakhirkan sholat hingga ke bagian akhir itu dibolehkan oleh para ulama. Jadi jangan terburu-buru kemudian kita mengambil ijtihad dengan sholat di atas kendaraan, sementara rukuk, sujudnya, bahkan toharohnya tidak sempurna. Semua diambil rukhsahnya diambil ya, wudunya masih ada air padahal diganti dengan tayamum, rukuk sujudnya dengan duduk dan seterusnya. Ini Rasulullah tidak melakukan itu kecuali dengan
kondisi-kondisi yang memang tidak memungkinkan. Dan ini waktu sholat yang panjang ini oleh Rasulullah SAW disebutkan di dalam riwayat Imam Ad-Daruqutni, awwalu waqti ridwanullah. Memang kalau mau dapat ridha Allah, ya sholat di awal waktu. Bahwa satu rahmah, kalau mau dapat rahmat Allah, sholat di tengah-tengah. Ini rahmat. Jadi tidak semua harus dilakukan di awal. Wa akhiruhu afullah. Ya, di sholat di akhir itu adalah memang ampunan dan pemaafan. Jadi itu dibolehkan sholat di akhir dengan catatan kalau memang di awalnya tidak sempurna, maka lebih baik dilakukan dengan sempurna di akhir waktu, tidak masalah. Kemudian yang harus diperhatikan juga kalau dalam kondisi dalam kendaraan, kemudian masuk waktu sholat, ya kalau bisa turun dari kendaraan, ya turun. Tidak kemudian asal dia masuk waktu sholat, dengan gampangnya dia sholat di kendaraan itu. Ya, kalau bisa dia turun, maka turun. Apalagi mobilnya adalah mobil sendiri. Atau dia bisa mengusahakan itu untuk turun, ya bisa dilakukan. Ini turun. Maghrib mau habis, kalau bisa turun, turun. Ini tentu dalam hal ini wajib kita lakukan adalah ya dengan sempurna itu. Kemudian yang kalau 3 kondisi itu ya tidak memungkinkan, ya sholat sebelum naik kendaraan nggak memungkinkan, atau sholat di akhir nggak memungkinkan, ya tetap nabrak sholat semuanya itulah, maka boleh dilakukan sholat di atas kendaraan, ya dengan catatan-catatan. Bila alternatif itu tidak bisa dilakukan juga, maka teknisnya harus betul-betul diperhatikan. Pertama adalah sholat bagaimana teknis di kendaraan laut. Kendaraan laut tentu ini lebih leluasa, karena laut biasanya memang kalau perjalanan itu biasanya berhari-hari atau nabrak waktu sholat biasanya, nah sebagian besarnya adalah kendaraan laut yang besar, ya kapal yang di situ ada tempat sholatnya, musolanya, bahkan ada yang kapal laut menyediakan tempat sholat masjid yang besar dan nyaman. Dengan biasanya ada kapal itu punya rute yang khusus, sehingga arah kiblatnya biasanya ada petunjuknya. Harus dilakukan dengan sempurna, baik itu toharohnya, syarat rukunnya seperti berdiri, rukuk, sujudnya, ini bisa dilakukan dengan sangat leluasa. Kalaupun tidak begitu, misalnya kapal laut yang kecil atau perahu, bisa dilakukan dengan melihat rambu-rambu kesempurnaan sholat. Kemudian untuk kasus sholat di atas pesawat terbang, ya. Kasus di pesawat terbang ini biasanya banyak sekali mengambil alternatif tertentu, ya. Sholat di atas pesawat terbang ini biasanya yang paling banyak adalah pesawat komersial, ya, perjalanan kantor, perjalanan haji umroh yang relatif panjang, atau perjalanan keluar negara, ya. Bagaimana dengan arah kiblat? Arah kiblat bisa ada GPS, ada bahkan bertanya kepada pramugari, pasti ditunjukkan arah kiblatnya kemana. Kemudian dengan kondisi
waktu sholat juga bisa disiasati, bisa dijamak antara dua waktu asar dengan zuhur, karena jelas memenuhi syarat jamak. Jadi asar dengan zuhur itu lebih mudah. Zuhur dengan asar, misalnya matahari masih ada di kepala kita, ini waktu zuhur, mungkin agak sulit ini waktu zuhur atau asar. Tapi kalau dijamak menjadi satu, maka kita bisa sangat memudahkan, karena waktu asar itu terbentang sampai sebelum matahari terbenam. Ini bisa waktu zuhur diakhirkan ke waktu asar. Ini lebih mudah. Kemudian bagaimana dengan sholat subuh? Nah, ini sholat subuh ini juga bisa dikenali dengan matahari ketika masih gelap, tapi sudah ada warna kekuning-kuningan di ufuk timur. Berarti ini sudah menandakan waktu akan keluarnya, akan terbitnya matahari, sehingga waktu subuh belum habis. Ini bisa dilakukan. Kemudian untuk maghrib dengan isya ini lebih sangat panjang. Ketika matahari terbenam sudah gelap, itu berarti sudah masuk maghrib. Kalau sudah gelap berarti masuk isya, dan ini terbentang dari awal terbenamnya matahari sampai waktu akan terbitnya fajar. Ini bisa dijadikan satu, sehingga untuk waktu pelaksananya sangat mudah. Atau kalau mau lebih mudah ya, tanya kepada kru pesawat itu. Kemudian untuk masalah wudhu, tentu masalah wudhu ini di pesawat itu masih tersedia air. Di toilet itu ada air. Kemudian biasanya juga penumpang masing-masing membawa air mereka, air minum, dan ini melimpah. Sebenarnya air di dalam pesawat itu melimpah, karena air minum yang dibawa oleh penumpang itu juga biasanya bukan seperti air minum dalam kondisi tidak ada air lagi. Kalaupun itu digunakan untuk wudhu, toh air minum ada di mana-mana, tersedia di warung-warung, bahkan di pesawat itu juga menjual air minum. Itu ini wudhu dengan sangat leluasa. Bisa wudhu di toilet pesawat, atau bisa di kursinya masing-masing. Tentu dengan cara yang juga sempurna. Cara yang sempurna. Karena kita ini terbiasa pakai wudhu yang airnya mengalir seperti sungai, sehingga seperti asing kalau kita wudhu dengan segelas air yang itu tanpa menetes ke lantai sama sekali. Untuk ini harus bisa dibiasakan bagaimana wudhu dengan wudhunya Rasulullah SAW, yang hanya dengan satu mud, itu dengan wudhu yang paling sempurna. Karena tentu wudhunya Rasulullah SAW adalah wudhu yang paling sempurna dibandingkan dengan wudhunya seluruh manusia. Ini sholat. Kemudian sholat bisa dilakukan dengan berdiri, menghadap kiblat, rukuk sujudnya sempurna. Ya, cari tempat-tempat space kosong yang memang luas. Kalau untuk menghadap kiblat ini bisa ditanyakan ke kru pesawat atau arah kiblat yang menjadi petunjuk di GPS itu. Nggak bisa juga ya, nanti kita akan bahas di akhir. Kemudian sholat di kereta api, ini sholat yang juga bisa dilakukan sebagaimana di pesawat. Ada ruang-ruang di antara gerbong dengan gerbong itu luas ya, luas untuk bisa sholat. Hanya sekedar kalau takut ada najis ya, menggelar jaket atau sarung atau bahkan koran
ini bisa dilakukan. Kalau untuk wudhunya bisa dilakukan di toilet-toilet kereta api. Ini bisa juga menjadi alternatif. Kemudian sholat ketika menumpang bus antar kota, ini memang problem terutama di tempat-tempat atau kota-kota yang relatif kemacetan itu menjadi pemandangan hari-harian. Sebenarnya ya tidak terlalu sulit, justru kalau di bis kota ya bisa turun. Nah, di mana ada masjid ya dia sholat. Kalaupun enggak juga ya, karena berjubel tidak mungkin sholat dengan kondisi seperti itu, maka para ulama kemudian dalam kondisi di kendaraan tidak mungkin sholat. Misalnya di dalam trans kota ya, di semua kota ada Trans Jakarta, Trans Lampung, Trans Palembang dan seterusnya, dia bisa sholat tetap. Yang pertama yang harus dilakukan, kalau dalam kondisi tidak mungkin sholat, ya, sujudnya nggak mungkin, rukuknya nggak mungkin, menghadap kiblatnya nggak mungkin, kemudian tayamumnya juga nggak mungkin semuanya. Ini apa yang harus dilakukan? Ini ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, dia tetap sholat dalam kondisi seperti itu. Dalam kondisi ya tayamum juga nggak bisa, misalnya sholat wudhu nggak bisa, semuanya tidak bisa dilakukan dengan sempurna, maka dia tetap sholat di dalam waktunya, tidak keluar waktunya. Maghrib di waktu maghrib, baik di awal, di tengah maupun di akhir. Begitu juga dengan sholat-sholat yang lain. Sholat tanpa harus mengulang. Ya, ini pendapat yang pertama. Dan sholatnya sudah sah, diterima, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menyusahkan. Idza dzaqal amr ittasa. Kalau kondisi ini sudah sempit, tidak memungkinkan, maka ittasa, maka keluasan, ya luas. Sholatlah dalam kondisi sebagaimana sholat yang bisa dilakukan. Seperti itu sudah sah. Dan ini tidak perlu i'adah, tidak perlu sholat lagi. Ini pendapat yang pertama. Sementara pendapat yang kedua, sholat di kendaraan. Ya, sholat di kendaraan dalam kondisi syarat rukunnya tidak sempurna, tidak masalah. Tetap dia sholat dengan konsekuensi, karena tadi syarat rukunnya tidak sempurna, nanti dia harus mengulang ketika sampai di tujuan. Ya, dia harus i'adah. Karena tadi yang sholat statusnya itu sebenarnya belum sholat. Sholat apa? Dia nggak menghadap kiblat, dia nggak ruku, nggak sujud, terus nggak berdiri, bahkan mungkin wudhunya juga enggak, masih ada air di toilet bis itu, di toilet di toilet kereta masih ada air, dia malah tayamum. Maka sholat ini sesungguhnya belum sholat, hanya sekedar ya sholat lihurmatil waqt, sholat demi untuk menghormati waktu sholat, sehingga dia harus mengulang lagi sholat ketika dia sudah sampai atau bisa luas waktu dan tempat rukun syaratnya bisa sempurna, dia harus mengulang. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, tidak usah sholat dulu, nanti saja diniatkan sholatnya nanti ketika sudah luang kondisinya, ya, sudah sampai tujuan. Kemudian kalau ini ya bukan jamak atau qashar. Kalau jamak qashar itu muttafaqun alaih,
tapi ini memang nggak sholat, saya subuh, kemudian subuh dalam kondisi keluar, kemudian di kendaraan itu tidak memungkinkan, ya nggak bisa toharoh, nggak bisa rukuk sujudnya, nggak bisa apa-apa, maka dia nggak sholat. Nanti bisa dilakukan qadha, ya, diganti, padahal sudah keluar waktu sholat subuhnya. Nah, ini pendapat yang ketiga. Adapun nanti ada yang terakhir, ya, sudah nggak sholat di kendaraan, terus nggak sholat juga diulangnya juga enggak, qadhanya juga enggak. Wah, ini pendapat yang mardud, ini enggak bisa diterima. Ini pendapat biasanya orang-orang yang memang biasa enggak sholat. Na'udzubillah. Nah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang meninggalkan sholat sama sekali. Karena sholat dalam kondisi apapun, bahkan tidak bisa melakukan apa-apa, syarat rukunnya sama sekali tidak terpenuhi, tetap harus dilakukan. Mudah-mudahan pembahasan ini mendatangkan kefahaman sehingga kita termasuk orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man aradallahu bi khairan yufaqihu fiddin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.